wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di malam yang mulia ini dan di tempat yang mulia. Allah masih mengizinkan kita untuk duduk bersama. Duduk kita di tempat ini bukan untuk membicarakan urusan duniawi. Kita duduk di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk membicarakan ilmu agama dan juga urusan ukhrawi dan urusan agama. Maka itu mudah-mudahan sebagaimana kita duduk punya niat dan tujuan yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan pahala dan kebaikan yang berlimpah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan atau Allah sampaikan nikmat ini kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita ngaji semacam ini, hadirin, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari bukan hanya sampai di telinga kita, tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar dan kita pahami, segera lakukan. Jangan hanya sebagai sebagai simpanan di otak kita, jangan. Tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa yang disampaikan, ya, terutama kadang-kadang saya menyampaikan satu hukum yang lebih berhati-hati, walaupun mungkin ada khilaf di dalamnya, tapi kita pilih yang lebih hati-hati. Ya, apa yang panjenengan dengar kerjakan. Jadi tidak usah cari pembenaran atas apa yang panjenengan pikirkan. Contoh misalkan di pikiran panjenengan punya perasaan atau punya pendapat, kalau seperti ini menurut saya seperti ini. Ketika panjenengan tanya atau panjenengan ngaji kemudian sudah tahu jawabannya, jangan cari-cari yang lain. Kadang-kadang mohon maaf, kita ini umat Islam mengambil hukum Islam itu seakan-akan dianggap seperti makanan prasmanan. Yang suka diambil, yang nggak suka ditinggal. Islam itu bukan prasmanan, hadirin. Islam itu bukan pilihan. Hukumnya itu menyeluruh, ya, bukan pilihan. Bukan bisa dipilih atau ditinggalkan. Saya suka yang ini, saya kerjakan, enggak. Tapi apa yang kita dengar alangkah baiknya diamalkan. Tidak usah banyak tanya. Kalau banyak tanya kayak kaum Bani Israel. Tambah semakin banyak tanya semakin susah untuk melakukannya. Wahai kaumku, kau disuruh menyembelih seekor onta, kata Nabi Musa sama kaumnya. Kaumnya bertanya, hei Musa, onta yang seperti sapi yang seperti apa? Oh, sapi yang seperti ini, warnanya yang seperti ini. Lanang apa wadon? Sapi sing wadon. Gedene sepira? Warnanya apa? Terus sampai akhirnya turun wahyu yang akhirnya memberatkan di dalam pencarian sapi. Barang paring tukang sapi sing model kayak gue laka. Cari lagi muter, nggak ada.
Karena banyak pertanyaan. Sudah panjenengan dengar, paham, amalkan. Ya. Termasuk masalah puasa ini, amalkan hadirin. Orang-orang dahulu ini hebatnya orang dahulu ya Allah. Kalau kita lihat orang dahulu, lihat di situ ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Untuk hati-hati, untuk lebih berhati-hati, mereka meninggalkan, nggak melakukan. Ada perbedaan antara ulama A dengan ulama B. Ulama A mengatakan karena hati-hati ini nggak boleh, ini boleh. Nah, untuk hati-hati mereka orang dahulu meninggalkan hadirin, ya, untuk lebih berhati-hati. Tapi orang zaman sekarang hadirin, orang zaman sekarang justru melakukan, ya, dengan alasan di situ banyak perbedaan pendapat ulama. Ini kualitas kita orang-orang zaman sekarang sama zaman dahulu itu beda. Mereka lebih berhati-hati. Ya, kalau sekarang justru kita cari pembenaran, cari pendapat-pendapat yang membenarkan pikiran kita. Na'udzubillahi min. Apalagi kalau sudah diiming-imingi dengan apa? Dengan yotro, dengan fulus. Al-fulus. Ya. Kullu amrin mulus. Mafi fulus mamfus. Udah masalah duit, oh beda hadirin. Fatwa bisa berubah, pendapat bisa berubah, aturan hukum bisa berubah. Gara-gara apa? Gara-gara fulus. Saya pernah dengar cerita, mudah-mudahan gak terjadi. Ini hanya cerita lucu-lucuan ya. Jadi ada pemilik seekor anjing, anjingnya mati. Kalau anjing meninggal apa mati? Mati. Si anjing mati. Nah, pemilik anjing ini kepengin anjingnya dimandikan, dikafani, kemudian dikubur layaknya manusia. Dan disolati kemudian dikubur. Wah, geger. Akhirnya manggil seorang mungkin yang paham agama atau seorang yang dituakan. Terus anggap saja mbah sudah. Mbah, saya punya anjing, terus mau saya mandikan, mau saya kafani, mau saya sholati kayak manusia. Oh nggak boleh, kata mbahnya. Itu nggak boleh, anjing nggak perlu seperti itu. Yang seperti itu kan manusia. Kalau manusia wajib tajhizul janazah, menyiapkan jenazah itu dengan dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, itu wajib. Kalau anjing nggak perlu karena itu hewan. Tapi mbah, oh nggak perlu. Ya. Akhirnya si pemilik anjing ini ngomong sama mbah ini, sama mbah Kimpul, mbah apa sarane salah. Mbah, tapi saya mbah dengar sebelum anjing ini mati wasiat sama saya. Wasiat apa? Nanti kalau saya mati, saya punya warisan jumlahnya 1 M, tolong kasihkan mbah yang nanti mau nyolati saya. Kata si anjing itu begitu ngomongnya. Iya mbah, punya warisan 1 miliar ini. Oh ya udah, kalau begitu cepat ambil air, kita mandikan, carikan kafan, kita kafani, ayo kita sholati. 1 miliar ini sholati. Rampung disolati hadirin, rampung disolati. Orang bertanya, mbah kok fatwanya berbeda? Tadi panjenengan ngomong nggak boleh karena itu punya manusia. Ini kan anjing, nggak berhak untuk seperti itu kan? Iya, saya dapat wangsit. Ini anjing bukan anjing biasa. Ini anjing turunannya Ashabul Kahfi. Yo, coba bayangkan, gara-gara apa? Gara-gara apa? Nah, ini bahasa satir ini hadirin. Artinya apa? Dengan uang ini semuanya bisa berubah. Na'udzubillahi min. Jadi panjenengan dengarkan pengajian ini, dapat ilmu, amalkan hadirin. Nggak usah nunggu fulus datang dulu. Wah, dong ngabi main fulus itu ngelakoni ora ya, kita kesuwen. Nah, paham ya? Nah, bon, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnahnya puasa. Sudah sampai yang keempat, yaitu al-fitru ala rutobin widran, buka puasa dengan rutob. Kalau nggak ada rutob, kemudian busur. Apa busur itu? Balah seperti korma gembading.
Ya, kalau nggak ada maka baru tamar, baru kurma kering. Kalau nggak ada maka air zam-zam. Kalau nggak ada air biasa. Kalau nggak ada makanan manis, ya makanan manis yang asli bukan dipanaskan. Kemudian yang terakhir baru makanan manis yang dipanaskan pakai api, kayak kolok, kacang hijau, ini terakhir derajatnya. Jadi kalau misalkan bahasa takjil yang paling pantas ya korma. Yang paling pantas apa? Korma. Lebih pantas setelah korma apa? Setelah korma air. Ya, kolok terakhir. Jadi saya heran, takjil kan artinya maksudnya takjil ini maksudnya kita cepat buka puasa. Ya, cuman takjil sama dengan kolok kayak gue. Kadang-kadang ya kita ngelihat takjil, jual takjil buka puasa berarti deleng kolok. Ya, ini takjil artinya mempercepat. Maksudnya makanan ketika kita buka kan sunnah untuk cepat buka puasa, ya maka itu namanya makanan takjil untuk cepat-cepat buka puasa. Dudu takjil artinya kolok. Ya, anak mana sing artinya takjil kembang pacar. Nah, itu jangan salah ya, takjil itu artinya bukan kolok takjil. Oh, berarti takjil makanan yang manis bukan. Takjil artinya mempercepat. Maksudnya kita sunnah untuk cepat-cepat buka puasa. Biasanya makanannya yang manis cuman yang pertama kurma, sekarang kurma poret. Ya, saya lihat di status di Facebook di ini orang jual kurma banyak, jenisnya macam-macam, ana sukari, ana sing diwadahi plastik, ana sing diwadahi kardus, ana sing diwadahi ember, macam-macam sudah. Ya, berarti kalau kita mau buka puasa, usahakan supaya bukanya dengan baik yang jenis rutop, jenis buser ataupun jenis tamer. Ya, kalau tamer awet, ya tamer sudah nggak apa-apa. Usahakan hadirin, jangan terus kita nyong ning mangan korma untune lara. Belajar. Ya, saya pernah nyumpai orang seperti itu di men korma, nyong ning korma ora kuat, ya. Makan dibelajari orang kuat dimedokon nang gelas main banyu kudek dinung. Ya. Belajar korma ini sunnah kok malah nggak cocok. Usahakan hadirin, usahakan. Kalau nggak ada baru yang manis Yang kelima, sunnah puasa yang kelima al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu mendatangkan doa iftar. Membaca doa buka puasa. Wahwa apa doanya? Allahumma laka suntu, ya Allah bagimu aku berpuasa. Wabika amantu, dan denganmu ya Allah aku beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu ya Allah aku berbuka. Dzabahadz dhama'u, hilanglah dahaga. Wabtalatil uruqu, basahlah urat-urat. Wa tsabatal ajru insyaallah, dan tetaplah pahala insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afdartu dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa tsabatal ajru tambah lagi alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu, ya Allah segala puji bagi Allah yang telah menolong saya, fasumtu sehingga saya bisa puasa, wa razaqani fa aftartu, dan yang telah memberikan rezeki kepada saya sehingga aku bisa berbuka. Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, birahmatika, dengan rahmatmu, allati wasi'at kulla syai'an taghfirli, yang mana rahmatmu itu luas melebihi segala sesuatu, antaghfirli, maka ampunilah aku, wa yad'u bima syaa, dan berdoalah apa yang kalian hajatkan, apa yang kamu inginkan. Sebab doanya orang yang buka puasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ada lagi ya azim anta, ya azim durung puasa Ramadan kelalen tadi. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka yaghfiru dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Siapa yang baca doa tersebut ketika buka puasa, maka seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, suci tanpa dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini jangan lupa doa buka puasa.
Yang keenam, sunnah puasa taftirus shaimin. Yang keenam adalah memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Sekalipun kita puasa, sunnah memberi makan untuk orang yang buka puasa. Lima fihi minal ajril kabir, di dalamnya banyak sekali pahala atau agungnya pahala, besarnya pahala di dalamnya. Di dalamnya terdapat pahala yang besar. Fafil hadis, dalam sebuah hadis, man fadara saiman, siapa yang memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberikan sesuatu untuk buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahalanya puasa orang tersebut. Tanpa mengurangi pahalanya orang tersebut sedikit pun, kata Rasulullah. Nah, ini bagi mereka yang punya rezeki lebih, hadirin, amalan ini jangan ditinggalkan. Kalau kita bisa, usahakan dilakukan amalan ini. Kenapa? Sebab bisa menambah puasa kita. Allah wajibkan kita puasa Ramadan 29 30 hari, maksimal 30 hari, hadirin. Tapi dengan kita memberikan buka puasa kepada orang lain, mungkin pahala kita bukan 30 hari, mungkin bisa 100 hari, mungkin bisa 1000 hari, tergantung kita memberikan pahala puasa kepada siapa. Satu orang yang kita beri makan untuk buka puasa, maka kita mendapatkan satu hari pahala puasa. 2 orang 2 hari, 3 orang 3 hari, 4 orang 5 hari, terus. Makanya ada orang yang mungkin Ramadan hanya dapat pahala puasa 30 hari saja, tapi ada orang padahal sama Ramadannya 30 hari, tapi dia dapat pahala lebih. Siapa mereka? Mereka yang memberikan makanan untuk buka puasa. Jangan eman-eman, hadirin. Orang ini suruh berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. 30 kurang bagi saya, kalau bisa 100. Tiap hari dia kasih makan 5 orang, 5 orang, 5 orang, 30 hari kan 150, tambah puasanya dia 30, 180 hari. Paham ya? Alhamdulillah, mungkin hampir semua masjid atau musola, atau sebagian masjid atau musola, termasuk Masjid Zainal Fajri, insya Allah setiap bulan Ramadan, walaupun belum disusun ya, belum. Setiap bulan Ramadan insya Allah ada buka bersama. Takjil, bukan takjil namanya. Orang mesti takjil Pak Marong, kadang bana sing kebuli kan. Kapan bib kebuli nih? Rahasia, tetap terus aja. Ya, Marong ada. Nah, jadi insya Allah ada setiap harinya di Masjid Zainal Fajri. Walaupun nanti ada kuliah asarnya, tapi insya Allah buka bersama. Ya, manganane ponggol, apa jajan, apa buah atau kolok atau apa. Yang penting ada. Ya, artinya apa? Jangan sepelekan, hadirin. Ya, ini ada pahala yang menanti bagi mereka yang memberikan buka puasa, maka manfaatkan kesempatan ini. Manfaatkan kesempatan ini. Wis pokoke ora ketong ponggol, enggak, mungkin hanya air, atau mungkin berbagi pahala supaya semuanya dapat. Simbiosis mutualisme. Ya, hubungan kedua orang yang saling menguntungkan. Bagaimana contohnya? Saya kasih panjenengan korma untuk buka puasa, nyenengan kasih saya korma untuk buka puasa. Kan betul kabeh ya. Yang satu dapat pahala saya plus 1, saya pun dapat pahalanya orang itu 1. Saling memberikan makanan untuk buka puasa. Yo ya, bisa ya. Kan judulnya memberikan makan untuk buka puasa. Paham? Jadi jangan ditinggalkan. Buka bersama, buka bersama bagus, hadirin. Buka bersama kalau sesuai dengan syariat, luar biasa. Dapat pahala. Jangankan orang puasa, ente traktir makan teman dapat pahala, apalagi puasa. Ya, kecuali buka bersamanya lanang wadon campur. Nah, ini enggak. Tutup pahala sing ngoli tapi malah justru dosa. Jarah Habibie buka bersama pahalanya banyak. Iya, kalau sesuai dengan aturan syariat. Kemudian yang ketujuh, al-ightisalu minal janabati qoblal fajri khurujan minal khilaf likai
walikai yabda'a shaumahu tahiran. Yang ketujuh, sunahnya orang puasa itu mandi junub sebelum fajar. Mandi junub sebelum fajar. Ya, untuk keluar dari khilaf, karena ada yang mengatakan puasa itu harus suci dari hadas besar. Ya. Cuman dalam mazhab kita nggak batal sekalipun kita dalam keadaan junub masuk Ramadan, masuk hari puasa, maka nggak batal puasa. Cuman untuk keluar dari khilaf, maka kalau kita junub sebelum fajar kita mandi. Paham ya? Paham boleh? Paham junub? Apa junub? Mandi besar. Sebelum apa? Sebelum fajar. Paham ya? Kenapa? Agar supaya kita memulai puasa dalam keadaan suci. Ingat ya hadirin, kita ini puasa, ya, pahalanya ini kita haturkan kepada Allah. Kayaknya nggak pantas kalau kita puasa dalam keadaan junub. Mestinya harus dalam keadaan suci. Walaupun dalam mazhab kita nggak batal puasanya, tapi eman. Yang kedelapan, al-ightisalu kulla lailatin min layali ramadhana ba'dal maghrib likai yunshatu lil qiyam. Sunnah berikutnya hadirin, mandi setiap malam sesudah maghrib. Itu rongokna. Mandi setiap malam di malam-malam Ramadan, setiap malamnya mandi. Kapan? Sesudah maghrib, sesudah buka, mau terawih, mandi. Kenapa? Supaya semangat di dalam menjalankan sholat tarawih. Karena kadang puasa orang terawih itu apa istilahnya? Dalam keadaan wargen keringetan kesemangan sambel, tangan masih mampu terasi. Yo ya terawih, ya orang betah terawihnya enggak betah. Cuman kalau panjenengan malam hari mandi, insya Allah lebih semangat untuk melakukan ibadah. Ya, kalau enggak mandi, luruh masjid sing sacuwil loh, bayangnya. Birang anak 20, suwen, anak 10, laka sing 4 laka, luruh sing sacuwil. 4 laka, sisan loro bae itu siben sih. Ya. Ini carinya, atau mungkin carinya yang cepat bacaannya. Ini bacaannya ringan-ringan, bacaannya bacaannya lama, laka wong makmum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis laka. Hari terakhir paling wong 4 tok. Akhir Ramadan 4 orang sudah gitu. Tapi sing cepet, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya iki cepat sudah. Cepat. Enggak percaya buka YouTube. Sing imam model kayak gue cepat. Lebih daripada enggak sholat sama sekali. Iya cuman dalam keadaan ojon ya. Dalam keadaan masa pantas sholat seperti itu. Itu makninah dalam mazhab kita itu wajib. Termasuk rukun sholat. Kalau tumakninahnya nggak ada ya berarti nggak sah sholatnya. Ngapain sholat? Wong tumakninahnya nggak ada. Mandi setiap malam, bukan setiap hari, setiap malam seusai maghrib supaya sholatnya semangat. Yang ke-9, al-muhafadzatu ala sholati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah. Yang ke-9, menjaga sholat tarawih dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan. Qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan, siapa yang berdiri di malam Ramadan, yaitu sholat tarawih maksudnya, imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan pengharapan atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala, atau pengharapan atas pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya apa-apa atau dosa-dosa yang telah lalu. Wal maksud bi qiyami Ramadan salatut tarawih, dan yang dimaksud dengan qama Ramadan atau qiyam Ramadan
ini adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini hadirin tarwihah, artinya istirahat. Kalau tarawih jamaknya tarwihah, artinya sholat yang banyak istirahatnya. Ya, berarti kalau banyak dalam bahasa Arab, ya, sesuatu dikatakan banyak dalam bahasa Arab itu 3 ke atas, itu dianggap banyak. Kalau 1 tunggal, 2 tasniyah, ya. Kalau banyak berarti mulai 3 ke atas. Jadi sholat tarawih itu maksudnya sholat yang istirahatnya lebih dari 3 kali. Paham? Paham boleh? Dikatakan tarawih karena istirahatnya lebih dari 3 kali. Kalau tarawihah 1 kali, ya, atau 2 kali. Kalau penyebutan banyak dalam bahasa Arab itu harus 3 kali dan ke atas. 3 ke atas itu baru dinamakan Kalau kurang dari 3, 2 atau 1 tidak dinamakan tarawih. Ya, tidak dinamakan apa? Tarawih. Kalau istirahatnya 1 kali ya berarti tarwihah. 1 kali istirahat. Berarti pati-pati diarani tarawih, berarti istirahatnya harus. Saya mau tanya di Masjid Zainal Fajri istirahatnya berapa kali ketika sholat tarawih? Hah? Berapa kali? 4 kali. 4 kali. 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Setelah itu baca qasidah, istirahat. 1. 2 rakaat, 2 rakaat, baca qasidah. 2 rakaat, 2 rakaat, baca qasidah. 3. 2 rakaat, 2 rakaat, baca qasidah, kemudian doa. Ya kan? Ya benar. Iya benar. Berarti totalnya berapa? 4 kali, 5 kali. Ya artinya berarti namanya sholat tarawih. Kalau yang istirahat 1 kali berarti bukan tarawih namanya. Ya, tarawih ini bentuk jamak lebih dari berarti Masjid Zainal Fajri sudah termasuk sholat tarawih. Ada lagi yang 8 kali salam langsung, laka istirahat, ya itu tarawih namanya. Tarwihah bukan tarawih namanya. Lu ada secara bahasa aja sudah kelihatan hadirin. Bib katanya benar semua. Ya monggo kalau mau dianggap benar semua. Ya. Cuman kalau menurut apa yang kita pelajari, yang namanya tarawih, ya berarti harus banyak istirahatnya, lebih dari 3 atau lebih istirahatnya. Ada lagi yang istirahatnya 1 kali, ya berarti bukan tarawih. Ya, tarwihah. Bun, ini masalah tarawih. Ya. Apa tarawih ini hadirin? Tarawih ini apa istilahnya? Ulama sepakat, ya ulama dahulu, ulama zaman dahulu sepakat tarawih itu 20 rakaat. Witirnya 3 rakaat. Berarti jumlahnya berapa? 23 rakaat. Jumlah seperti ini, jumlah 20 rakaat itu di zamannya khalifah, di zamannya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang pertama kali mengumpulkan tarawih jadi 1 dengan 1 imam. Sebelumnya hadirin itu orang tarawih sendiri-sendiri. Sebelah sana tarawih, sebelah sana qiyam Ramadan terus nih. Akhirnya sahabat Umar melihat ini kayaknya lebih afdal kalau jadi 1. Lebih afdal kalau jadi 1. Lebih afdal kalau jadi 1. Akhirnya apa hadirin? Kemudian sahabat Umar menunjuk 1 orang untuk jadi imam. Setelah itu beliau mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya bid'ah ini yang seperti ini. Sebagus-bagusnya apa? Bid'ah yang seperti ini. Loh, katanya bid'ah semua sesat dan masuk neraka. Kita cerita. Ya, kata sahabat Umar, senikmat-nikmatnya bid'ah hadhihi. Artinya apa? Hal ini belum pernah dilakukan Nabi Muhammad. Betul, tarawihnya pernah dilakukan Nabi Muhammad, cuman dikumpulkan jadi 1 dengan 1 imam itu di zaman Nabi Muhammad enggak ada. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq enggak ada. Baru di zaman
sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya yang dilakukan oleh sahabat Umar saat itu adalah 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Ada yang mengatakan 20 rakaat tarawih, 11 rakaat witir, seperti itu. Paham ya? Tapi sama-sama benar. Ya, ini jari yang teman dianggap benar ya monggo lah. Kalau kita orang punya ajaran dari guru kita 20 rakaat. Saya takutnya kalau sama-sama benar kok sing pada milih gulu, kalau semua mending gulu aja Habibah pada PKB. Nah, seperti itu. Sekali lagi kita memilih jalan yang lebih hati-hati. Oh, Bib, katanya orang sana yang 20 rakaat itu salah, nggak ada dalilnya. Dalam hadis dikatakan bahwa sholat tarawihnya Rasulullah itu 11 kali. Dengan rincian 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, 11. Betul hadis itu ada hadirin. Hadis itu ada. Cuman hadis itu sebagian ulama mengatakan tidak bisa dijadikan dalil untuk sholat tarawih. Kenapa? Masa sih witirnya Rasulullah cuma 3 rakaat? Sedangkan di bulan lain saja, di bulan selain Ramadan, witirnya Rasulullah 11 rakaat. Masa di bulan Ramadan dikurangi jadi 3? Makanya ada sebagian ulama mengatakan itu hadis yang 11 rakaat itu adalah witirnya Rasulullah. Paham? Paham sampai di sini? Nah, wis panjenengan lakoni 20 rakaat. Kalau mau ikut saya 20 rakaat. Witirnya mau 11 boleh, mau 9 boleh, mau 7 boleh, mau 3 boleh. 1 oleh, siji ya oleh. Ya, cuman ini siji ya kebangetan masuk sembahyang siji. Telu lah minimal di 3. Ya 1 boleh, kalaupun 1 boleh, witir itu yang penting ganjil, 1 boleh. Ya, cuman sedikit yang dianggap banyak itu 3. Minimalnya dianggap banyak melakukan witir ya 3. Pun sampai mana? Tarawih. Kemudian yang ke-10, ta'akkudul muhafadzati ala salatil widri. Di bulan Ramadan itu lebih ditekankan untuk melakukan sholat witir. Lebih ditekankan. Di bulan-bulan yang lain hadirin sholat witir ini sunnah muakkadah, nggak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di bulan Ramadan jangan sampai ditinggal. Wa yahtasu witru Ramadhana bi thalathi khususiyat. Dan witir di bulan Ramadan punya 3 kekhususan. Punya 3 keistimewaan. Yang pertama, annahu tusannu fihil jamaah. Di dalam bulan Ramadan saat tarawih itu witir disunahkan untuk berjamaah. Sedangkan bulan lain enggak sunah jamaah. Kalau bulan Ramadan sunnah berjamaah. Yang kedua, wa yusannu fihil jahr. Dan yang kedua, sunnah ketika witir bacanya jahr. Jahr itu keras. Sedangkan di bulan yang lain maka witir cukup sir. Kalau di bulan Ramadan maka jahr. Yang ketiga, wa yusannu fihil qunut fin nisfil akhir min Ramadhana 'alal mu'tamad. Yang ketiga, disunahkan membaca qunut di dalam witir ketika setengah terakhir bulan Ramadan. Separuh terakhir bulan, berarti malam ke-16 sampai malam terakhir di dalam sholat witir yang terakhir sunnah untuk baca qunut. Ini keistimewaan atau kekhususan sholat witir di bulan Ramadan ada 3. Bon. Yang ke-11, sunnah puasa yang ke-11 al-iktsaru min tilawatil Qur'ani bitadabbur. Yang ke-11 memperbanyak bacaan Al-Qur'an dengan direnungi maknanya. Tadabbur dengan direnungi maknanya. Waqad warada fil athar, disebutkan di dalam athar Ramadhanu syahrul Quran. Disebutkan dalam athar Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya Allah hadirin, kalau kita lihat orang dahulu di bulan Ramadan, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dalam bulan Ramadan siang hari 60 kali hataman, malam hari 60 kali hataman. Jadi selama bulan Ramadan beliau khatam 120 kali khataman. 100 berapa? Saya mau tanya dengan berapa khataman bulan Ramadan?
Pertama takbib alif lam mim sadaqallahul azim tutup maning sing menang lemari. Koton ngarep buka maning alif lam mim tutup maning. Imam Hanafi 60 kali siang, 60 kali Imam Syafi'i beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 60 selama bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 60 kali. Jadi pagi siang hari beliau 1 kali khataman, malam hari 1 kali khataman. 30 hari berarti berapa? 60 kali khataman. Ini orang-orang dahulu hadirin ya Allah luar biasa. Saking cintanya dengan Al-Quran, ada satu orang ulama dari kalangan habaib sampai-sampai nggak berani baca Al-Quran di siang hari. Kenapa? Ketika baca Al-Quran terasa lezatnya sampai seakan-akan ada madu di dalam tenggorokannya ketika baca Quran. Makanya setiap kali beliau baca maka kenyang perutnya. Kenapa? Karena ada madu yang masuk dalam tubuhnya. Ini bekasnya orang baca Quran, saking cintanya dengan Al-Quran. Nah ente baca rong ayat mau di tenggorokannya gatel lah, serak lah, minumnya terus-terusan minum temberong ayat. Ini ya Allah orang dahulu sampai nggak berani. Kenapa? Saya takut puasa saya batal kalau siang hari Ramadan. Makanya bacanya di malam. Ya ini sih bukan berarti dilarang. Ini ada satu orang yang sampai merasakan kelezatan di dalam membaca Al-Quran. Sampai ada orang yang di kuburannya dihatamkan Al-Quran sebanyak 80.000 kali. Imam Abu Hanifah khataman Quran di kuburannya yang sudah dibeli dipersiapkan sebelumnya itu dikhatamkan 8.000 kali khataman di kuburannya. Saya mau tanya, nanti sudah beli kuburan? Sudah beli tanah? Kain kafan? Terus matinya kapan sih kira-kira? Emang nggak mati kita? Pasti mati. Sudah menyiapkan. Ini makanya orang-orang dahulu itu pikirannya lebih visioner. Lebih kalau ke depan visioner benar. Lebih istilahnya? Melihatnya future masa depan hadirin. Ya. Jadi pemikir-pemikir zaman sekarang kalau dibandingkan dengan ulama dahulu ya jauh. Pemikir zaman sekarang hanya mikirin urusan dunia. Mereka orang dahulu mikir urusan akhirat. Ya. Nggak mikir hanya kepengin hidup enak di dunia saja, cuman kepengin mati enak. Ini ente kan mikirnya urip enak nang dunia ya, orang mikir mati enak. Ya, ini berarti kata Rasulullah, ini orang yang ajis, orang yang lemah otaknya, orang yang lemah pikirannya. Orang yang kayis, orang yang cerdas, mereka akan mempersiapkan dengan amal soleh untuk kehidupan matinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun, ini Al-Quran hadirin, mumpung bulan Ramadan, ya kita baca kembali Al-Quran kita. Yang tahun kemarin mungkin 1 kali khataman, paling tidak tahun ini 2 kali khataman. Ya, Masjid Zainal Fajri misalkan kemarin 5 kali khataman, ya mudah-mudahan tahun ini 10 kali khataman misalkan. Kadang baca Quran, kadang semangatnya di hari-hari pertama nang masjid. Pertama tuh ya gorengan, kolok, kurma, macem-macem sing baca Quran akeh nemen nyekel Quran. Suwe-suwe tinggal wong loro tok. Kowe sing wis janjine penulis sarung. Sing wis janjine oleh ning bisa pengurus masjid menjanjikannya jangan 2 orang, 10 orang. Kontak men sarung, koko, duitnya sejutanan. Loh, ya untuk semangat, tapi syaratnya malam pertama sampai malam terakhir takmin 1 juta kon 10 wong 10 juta nggak ada masalah, yang penting masjidnya makmur. Ya, daripada ya mending untuk makmurkan seperti ini. Ya ora apa-apa, pertama diiming-imingi ora apa-apa. Suwe-suwe insyaallah tahun ngarep dudu wong 10, wong 20. Tak mesti 2 kali lipat sudah 1 juta. Sapa sing ora gelem. Misale klambi, sarung, peci komplit sepengadegan oli fulusnya 1 juta, ya wis mesti rame sudah. Ya saya pengennya seperti ini. Kalau saya jadi orang kaya siji takmin 1 juta, kon mending sampai akhir sampai akhir takmin 1 jutaan. Insyaallah rame hadirin, insyaallah. Cuman sebenarnya ya nggak pantas dengan iming-iming seperti itu. Cuman ning ora diiming-imingi ya blas lah kasih ngaji. Ya Pak Marno. Ya, Pak Marno udah diiming-imingi kok. Alam Pak Marno.
Kudu ana sing ngaji. Ini kalau bisa minimal 3 kali lah masjid. Oh, masa apa sing baca wong akeh siji bae ora khatam eman-eman. 3 kali kalau bisa, minimal 3 kali. 10 hari pertama 1 kali khataman, 10 hari kedua 1 kali khataman, 10 hari ketiga 1 kali khataman. Kemudian yang ke-12 al-iktsaru minas sunan. Yang ke-12 memperbanyak sunnah-sunnah. Ingat, sunnah di bulan Ramadan itu nilainya seperti kita mengerjakan wajib di bulan yang lain. Karawatibis sholawat, seperti sholat sunnah rawatib. Wa sholatid duha, sholat duha. Wa tasbih, sholat tasbih. Wal awabin, sholat sunnah awabin. Ini diperbanyak. Kemudian yang ke-13 al-iktsaru minal a'mali shalihah, memperbanyak amalan-amalan yang baik, kasadaqati, seperti sedekah, wasilatir rahim, dan silaturahim, wa huduri majalisil ilmi, dan mendatangi majelis-majelis ilmu, wal i'tikaf, dan i'tikaf, wal i'timar, dan memakmurkan waktu dengan ibadah, wal iqbali ala Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bi hafdzil qalbi wal jawarih, dengan menjaga hati dan anggota tubuh, wa da'awatil ma'thurah, dan memperbanyak baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan. Ini sunnah dibaca hadirin. Sunnah, jangan dibaca pas buka puasa dong. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti buka puasa. Enggak, itu habis subuh sunnah. Ya, waktu pagi sunnah, waktu siang sunnah, waktu sore sunnah. Dudu kurban buka puasa dong. Image-nya kalau doa itu berarti delat maning buka puasa. Enggak hadirin. Sunnah diperbanyak. Kemudian berikutnya yang ke-14 al-ijtihadu fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadri fiha wa fi autariha akadu. Yang ke-14 berusaha bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan. Wa taharri lailatul qadri, dan berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ini mencari malam Lailatul Qadar ini disunahkan hadirin. Goleti netok disunahkan. Kapan ya? Wah, barangkali nanti malam ibadah. Barangkali nanti malam ibadah. Sunnah seperti itu. Kalau bisa dianggap semuanya Lailatul Qadar. Mulai malam pertama sampai malam pasti dapat Lailatul Qadar. Enggak mungkin enggak. Sebab adanya Lailatul Qadar di malam hari bulan Ramadan. Malam pertama sampai malam Ramadan kita hidupkan dengan ibadah, pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi orang-orang dahulu ini hadirin, mereka itu karena tiap malam ibadah, makanya mereka selalu mendapatkan Lailatul Qadar. Sejen kalau kita orang bengi lu bar tarawih nang mall. Lu bar tarawih deleng TV. Ya, habis buka TV yang dibuka. Habis itu tidur. Puasa turu tok esuk sampai sore. Ya, buka puasa bengi TV. Ya, akhirnya bukan Lailatul Qadar tapi Lailatul Qadar. Dan usaha untuk cari di malam-malam ganjil. Ya, cari di malam-malam ganjil, malam 21, malam, artinya apa? Kita tetap ibadah setiap malam hadirin. 10 malam terakhir tambah semangat lagi ibadah kita. Cuman pas malam ganjil kita lebih semangat dari malam yang genap. Malam selikur, malam telulikur, malam selawe, malam pitulikur, malam sangalikur. Mulane diarani nang Tegal kuwi likuran. Likuran pas di malam-malam ganjil. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Li'idhami qadriha, karena agung kadarnya. Nilainya itu besar hadirin. Li'anna Allah yaqdiru fiha ma yasha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mentakdirkan di dalamnya apa-apa yang dikehendaki. Apa-apa yang dikehendaki hadirin. Umur kita, rezeki kita, kebaikan kita itu di malam Lailatul Qadar. Dan hadirin yang dirahmati Allah,
bagi kita ini termasuk khususiyah umatnya Nabi Muhammad. Umat yang lain gak dikasih Lailatul Qadar, hadirin. Gak dikasih Lailatul Qadar. Ada sebuah riwayat mengatakan dulu ada orang Nabi namanya Samson, Sam'un al-Ghazi. Samson, terkenalnya dengan Samson. Ini kuatnya luar biasa. Diceritakan sama Rasulullah, dulu ada yang namanya Samson, Sam'un namanya. Itu berperang tiap hari sampai 1000 bulan. 83 tahun perang terus, saking kuatnya ini orang. Tiap hari perang, gak pernah berhenti. Selama berapa? Wah, kata sahabat, ya Rasulullah, berarti akeh nemen pahala nih. Ini jihad fisabilillah, gak guyonan. Tiap hari sampai 1000 bulan. Oh, berarti orang ini hebat, pahalanya luar biasa. Ya, kemudian alhamdulillah turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad dikasih satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Orang yang beribadah di dalamnya maka lebih baik dari 1000 bulan. Berarti 83 tahun lebih. Ketika orang berhasil beribadah di malam tersebut, hadirin, maka orang itu seperti ibadah selama 83 tahun lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Kemudian mungkin kita bertanya, kapan datangnya Lailatul Qadar? Pastinya kapan? Dalam hal ini hadirin ada 40 pendapat. Ada 40 pendapat. Wa malul Imam Asy-Syafi'i ila annaha lailatul hadi aw tsalis wal 20. Menurut Imam Syafi'i, ya, pendapatnya Imam Syafi'i, Lailatul Qadar jatuh di malam 21, kalau enggak malam 23. Ada lagi yang mengatakan jumhur, ya, annaha lailatul sabi' wal 20. Ada yang mengatakan malam ke-27. Waqtara ba'dhum intiqaluha fil layalil ashril akhirah. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu berubah-ubah. Yang jelas ada di 10 malam terakhir. Ada di 10 malam terakhir. Wa hikmatu ibhamiha, dan hikmah dirahasiakannya ini, ada yang berpendapat 21, 23, ada yang berpendapat 27, ada yang berpendapat 17, ada yang berpendapat sekian. Ini hikmahnya apa? Supaya kita menghidupkan semua malamnya. Ya, jadi kalau Habib condong kemana? Saya condong setiap malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita beribadah terus, nggak berhenti ibadah kita. Kalau saya ngomong, oh malam 21, engko ente malam selikur tok. Malam siji karo malam 20, kuwi nggo bareng mall, tuku klambi, golet-golet klambi gitu. Tapi kalau kita semuanya Lailatul Qadar, insyaallah kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Pun ini banyak penjelasan tentang Lailatul Qadar, insyaallah nanti akan kita jelaskan di waktu yang lain. Yang ke-16 at-tausi'atu ala ayal. Yang ke-15 maaf. Yang ke-15 taharril iftari ala halal. Kama qala al-Imam Abdullah ibn Husain bin Zahir fi hadiyati sadiq wafdir alal halal ya talibal kamal. Yang ke-15 kita berusaha untuk mencari yang halal di dalam buka puasa. Ini perhatikan betul hadirin. Kenapa? Kita sudah menahan lapar dan dahaga seharian penuh. Jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang syubhat atau yang haram. Eman. Makan buka puasa dengan sesuatu yang halal. Waftir alal halal, dan berbukalah dengan yang halal ya talibal gamal, wahai orang yang mencari kesempurnaan. Wahai orang yang mencari kesempurnaan. Yang ke-16 at-tausi'atu 'alal iyal. Yang ke-16 yaitu meluaskan belanja istri dan keluarga. Jadi dudukur 10 Muharram untuk hadirin.
Ramadan meluaskan belanja istri. Jadi sing biasane uang belanjane 5.000 ditambah dadi 300.000 ngal dina. Hah? Yang wadon seneng Bib terus ngomong Bib sing seru dulangi maneh Bib dulangi tak ulangi maneh. Ya sunnah meluaskan belanja keluar. Ya ini sunnah sing biasane istri atau bojo dimen duit 10.000 mau belanja mumet. Bawang larang, mengkreng larang, dia larang mumet. Ini di bulan Ramadan usahakan ditambah uang belanjanya. Sunnah ini. Yang ke-17 atau yang terakhir tarkul lagwi wal musyatamah, yaitu meninggalkan perbuatan sia-sia dan juga caci maki. Fa in syatamahu ahadun fayatadzakaru biqalbi annahu shaim. Kalau seandainya ada yang mencacinya, ada yang ngomong jelek kepada kita, dicaci maki sama orang lain, maka ingatkan hati, apa ana shaim, saya puasa. Ngomong depannya boleh, boleh kalau enggak tambah fitnah. Tapi kalau tambah fitnah, mending jangan. Anak wong lagi romit, mau itu kan dasar nyang puasa, kalau mendelik, wong tambah ngamuk kok. Kalau dalam hati saja, ana shaim, ya Allah, mudah-mudahan sabar. Terus kita ngomong apanya lagi puasa, sabar ya Allah. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya malam Kamis. Insyaallah malam Kamis mungkin malam terakhir ya, sebab malam Selasa depannya sudah masuk puasa. Tapi lihat tunggu pengumuman dari pemerintah kapan puasanya. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
والشرطة العملية الربيعة وبعض وقالنا نحمد الذي وأتى إنك لتغفر النعمة يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في والدنيا والآخرة اللهم لا تأخذنا من شر ما ظلمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, pemberitahuan yang pertama, pengajian terakhir kita di bulan Sya'ban, dan insyaallah malam Kamis yang akan datang, malam Kamis pengajian kita di bulan Sya'ban. Nanti insyaallah ketemu lagi hari kedua bulan Ramadan, kuliah subuh, pada sholat subuh, panjenengan sholat subuh di sini. Nanti setelah itu kuliah subuh, ya, insyaallah mulai tanggal 2 Ramadan. Kenapa tanggal 2? Tanggal 1-nya saya ngisi kuliah subuh di Masjid Agung. Sudah rutin tiap tahun, setiap hari pertama Habibmu. Jadi nyompan nolak orang benak, ya. Insyaallah malam hari keduanya nanti kalau kuliah asarnya mungkin hari pertama insyaallah sudah mulai, ya. Tapi kuliah subuhnya mulai hari kedua, ya, insyaallah mulai hari kedua. Berarti kalau puasanya mulainya hari Selasa, berarti kita mulai hari Rebo insyaallah, ya. Kira-kira siap hadir semua? Ya. Sing siap alhamdulillah. Sing ora siap, misalkan karena ada kuliah subuh di masjidnya sendiri atau ngurusi musola masjid, ya monggo silahkan diramaikan masjid musolanya. Tapi yang ada waktu jangan ditinggal, eman. Kemudian yang kedua hadirin, secara pribadi dan mewakili pengurus Majelis Taklim wa Dzikir Nurul Qulub menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua yang sudah membantu proses pengecoran dan pengedakan baik materi, tenaga maupun ide, pikiran ataupun moral yang sudah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah panjenengan korbankan. Mudah-mudahan dibalas dengan keberkahan dan kebaikan yang berlipat ganda. Allahumma. Saya yakin mungkin pegele sih kerasa, ya, pedesnya tangan masih kerasa, bahkan mungkin asar-asarnya semen di tangan masih kerasa. Anak sih ngomong kulitnya keriput lah, ada yang bilang pusikan lah, anak sih ngomong ada yang dagingnya kowol-kowol lah, macam-macam sudah. Nah, ini saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah balas dengan sehat afiat selalu dan senantiasa diberikan keberkahan dan kebaikan dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Yang terakhir tetap kami ingatkan untuk sedekah dan infak rutin. Ya, setiap selesai sholat, setiap selesai pengajian, mudah-mudahan ini sebagai ladang pahala kita. Ya, walaupun mungkin gak seberapa, tapi ini sedekah yang kita persembahkan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan, keberkahan, harta yang berlimpah, yang halal dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ketemu lagi malam Kamis yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.